7 ayat pasal 1 ayat 7. Saya tidak akan lagi, saya singkat-singkat aja. Nanti baca di rumah. Kemudian yang keempat, darah Tuhan Yesus berkuasa melindungi orang percaya. Yang kelima, darah Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari kutuk dosa. Dan itu juga hukum Taurat. Karena tidak seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat. Yesus, darah Tuhan Yesus yang memberikan, memiliki kuasa yang memampukan kita. Galatia 3 ayat 13. Kemudian yang keenam, darah Tuhan Yesus memiliki kuasa mengalahkan kuasa gelap. Wahyu 12 ayat 10. Saya meningkat waktu aja kenal. Yang ketujuh, orang tuh darah Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk merubah hidup kita menjadi baru. Bapak, darah Tuhan Yesus berkuasa. Apabila saudara ingin disantet orang atau dengan iman yang teguh, darah Tuhan Yesus tutup mulut kami dari kuasa darah, maka santet orang tidak akan mampu. Saya buktinya, bukan saya sombong secara rohaninya, tapi saya mengandalkan Tuhan. Waktu saya tugas di Pangkul 11 tahun, karena di sana itu banyak ilmu-ilmu hitam di Pangkul, apalagi di seberangnya. Waktu Pak Daud Raja Wali dulu, dia katakan dengan saya, Pak Matius katanya, yang Daud Raja Wali yang bertobat, Kiai Hikmah, ya, punya ilmu banyak, punya cinta 50, dia bertobat. Ketika itu dia datang ke Pangkut, melayani di Pangkut, dia melihat ke seberang, waktu kita tidak di seberang itu gelap, katanya. Di sana Pak, banyak orang-orang kahari, banyak ilmu di sana. Mereka masih memuja-muja kuasa kegelapan. Oh ya, tapi saya tidak takut. Saya katakan dengan ibunya, kita harus berdoa. Tengah malam berdoa supaya orang jahat itu tidak akan mampu menyantet kita. Tapi salah sedikit kita berbuat dosa, jangan ke lain. Kalau merokok aja, itu pasti santet orang itu masuk. Karena kita harus kuduslah kamu, karena aku kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, karya pengorbanannya dengan tubuh dan darahnya itu, jangan Bapak Ibu sia-siakan saya. Jagalah kekudusan dan kita selalu dekat kepada Tuhan, supaya iman kita semakin kuat, semakin teguh, semakin mencari kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan darah Yesus itu kita diperbaharui hidup kita dari hari ke hari untuk menuju kesempurnaan. Kiranya firman Tuhan ini, saya mungkin banyak yang masih kurang, tapi biarlah Tuhan yang menyempurnakan dalam kehidupan kita. Amin. Saya ajak Pak Ibu bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Salibnya, karena salib itulah dia karya Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Dan jangan sia-siakan penebusan itu, karena Yesus, karena yang mengasihi saudara dan saya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan saudara dan saya itu binasa, melainkan oleh hidup yang benar. Kita nyanyi salib-salib.
sebagian firman Bapa. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini memberi kekuatan iman pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Karena sudah 2000 tahun yang lampau Kau telah mati di atas kayu salib. Darah tercurah tertumpah di bumi hanya untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh pelanggaran dan kesalahan kami ini. Kau tanggung dosa kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan Bapa. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang sempurna, hanya dikatakan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Kasih yang tidak pernah menuntut balas, kasih yang tulus dan mulia. Engkau tebus kami dari dosa dan kesalahan kami. Seharusnya kami ini harus dihukum mati, tetapi Engkau yang mau menanggung dosa dan kesalahan kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau tebus kami bukan dengan barang dunia yang panah ini dengan emas dan perak, tetapi Kau tebus kami dengan darah-Mu yang kudus itu, sehingga kami boleh diselamatkan. Hidup kami boleh dikuduskan, disucikan, diperbaharui, sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Bapa. Biarlah pada hari ini kami memperingati tentang kematian sangat berarti bagi kami orang percaya ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bersama Tuhan, kami boleh diselamatkan, kami boleh masuk dalam kerajaan, jadi anak-anak-Mu yang Kau kasih. Karena Engkau mengasihi kami bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan, dan Kau serahkan, Kau persembahkan tubuh dan darah-Mu sendiri. Itulah cinta kasih-Mu. Kasih-Mu begitu dalam, begitu tinggi, lebar, luasnya kasih-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami patut bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba Tuhan di tempat ini, Pak Yakub sekeluarga, sebagai Bapak gembalakan. Engkau berkati dia, beri kesehatan, kekuatan, umur panjang kepadanya Tuhan. Dan Tuhan pakai dia bersama anak untuk melayani Tuhan di tempat ini, memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Pakai juga hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Pakai anak-anak muda yang melayani pada siang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati anak-anak Tuhan ini. Masa depan mereka Tuhan persiapkan Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau mengasihi kami semua. Jemaat yang hadir tempat ini Tuhan berkati pada hari ini. Biarlah mereka menerima firman ini tidak akan sia-sia. Mereka pulang dari tempat ini membawa berkat dari Tuhan. Iman mereka diperbaharui dari sehari ke sehari untuk menuju kesempurnaan, untuk menerima keselamatan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan pagi hari gereja kami ini Tuhan. Berkati gereja kami, berkati bangku-bangku yang kosong, kepada banyak jiwa-jiwa datang baru ke tempat ini Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Tuhan, khususnya di kota Pengkelandun ini Tuhan. Pakai mereka, pakai juga hamba-hamba Tuhan Indonesia ini, urapi mereka. Biarlah terjadi tsunami pertobatan di Indonesia ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari pertikaian, permusuhan, dari pertumpahan darah, sampai pemilihan umum ini Tuhan. Biarlah mereka bersatu sebagai untuk kepentingan kemajuan bangsa ini Tuhan, untuk kemakmuran bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa kami, beri kesejahteraan, kemakmuran pada bangsa ini. Jauhkan bangsa kami dari bencana alam, gempa bumi, tsunami dan sebagainya Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, dari PKP sampai ke pelosok tanah air, agar yang memimpin adil, jujur, dari karena alam Bapa. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Cuma silakan duduk.
kasih nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang kedua, persembahan persepuluhan dan pembangunan. Nah, sebelum kita memberi, mari kita satu di dalam doa dengan kasih Kristus. Saya minta saudara Yosa untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kita datang lagi Nama Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan Nama Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami kedua, yaitu persembahan perpuluhan dan pembangunan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini dan menjadi asal upaya harum dan berkenan di hadapan Nama Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Kita iringi dengan pujian. Al 1, 2, 3. Thank
Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Setelah ini ada lomba sekolah minggu bagi anak-anak sekolah minggu, dimohon untuk bertahan sebentar. Kemudian untuk hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Minggu kembali kita berbakti di rumah Tuhan dalam rangka perayaan Paskah pada tanggal 31 Maret 2024 dengan pilihan Tuhan worship leader oleh Ibu Titin Sumarni, singer oleh Bapak Adrianus, Ibu Ani Guntari SH dan Ibu Suryani. Pembicara pematuan oleh Ibu Kristina Melani Budi Astuti SPD. Petugas persembahan atau kolektan oleh Ibu Erlina Angelina Sitorus dan Ibu Roma. Kemudian operator LCD oleh Saudara Yusak. Penerima tamu atau asyar oleh Bapak Yuda Kasim dan Ibu Lucy Selin Daniel. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu. Demikian dapat saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita sama-sama berdiri, kita akhiri pada kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan berkenan memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini dengan berkat-Mu yang berlimpah. Dan dalam kesempatan ini kami juga sakit berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir di sini. Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, tetapi yang kami imani, Engkau senantiasa bersama-sama mereka. Engkau senantiasa menolong, melindungi, dan memberikan yang terbaik bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga yakin Bapa, Kau terus menyertai kami sekalian, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik dan himpunkan kami kembali di tempat ini pada hari Minggu lusa, agar kami terus mengagungkan Tuhan, kami terus berkomunikasi dengan Tuhan, dan kami juga menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah kau ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.